Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin gue Gina. Gue Nata. Selamat datang di podcast kedua kita kali ini. Yeay. Oke, kita berkabar dulu kali ya. Gimana kabarnya Iya. Nata? Kabarnya baik, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah baik ya. Dan kalau boleh tahu lagi sibuk apa nih sekarang? Sibuknya ya paling sibuk kuliah, cuman lagi agak hektik aja ya jujur Li, karena lagi masa-masa UAS. Wah, kita harus semangat dong ya, karena bentar lagi kita akan memasuki masa libur. Iya, benar banget. Nggak berasa bentar lagi kita bakal libur, terus punya 2 adik tingkat, terus habis itu kita akan melanjutkan kehidupan kita yang semakin berat. Oke, nggak kerasa banget ya, kayak kemarin itu kita masih jadi maba nih, masih mahasiswa baru. Sekarang kita udah Bener, mau persiapan semester 5. bener. Oke, by the way, ini yang sekarang ini lo pasti tahu nggak sih, yang lagi rame-ramenya banget nih tentang penyakit hepatitis. Oh iya, gue tahu tuh kemarin sempat ngeliat di salah satu media massa. Nah, iya kan, takut banget gak Iya, sih? takut. Harus benar-benar hati-hati banget. Nah, iya betul. Tapi Gin, dengan adanya berita hepatitis yang tersebar di media massa, Mhm. ngebuat kita jadi cepet tahu ya tentang segala berita, baik di dalam negeri kita sendiri maupun di luar negeri. Iya, apalagi sekarang bentuk media massa itu bisa dalam bentuk elektronik kan, dan Hmm, nggak bisa dipungkiri sekarang ini kita nggak bisa berjauhan sama namanya elektronika. Iya, benar banget. Nah, ngomong-ngomong tentang media massa, negara kita ini tuh nggak bisa lepas banget nih dengan kaitannya dari media massa, Mhm. karena adanya rasa saling berketergantungan dan saling membutuhkan. Nah, benar banget. Dan tentunya media massa ini juga perlu suatu berita atau informasi, entah itu secara langsung maupun tidak langsung. Supaya Benar. media massa tersebut itu bisa nyaring informasi maupun tujuan-tujuan serta kepentingan-kepentingan khusus kayak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Iya, benar banget. Gue juga pengen tahu lebih jauh nih tentang media massa dan teknologi dalam komunikasi persuasif gitu. Mungkin juga teman-teman yang lain sekiranya juga pengen tahu ya tentang hal ini. Ya. Tapi kalau kita ngobrolnya cuma berdua gini, sepi banget gak sih, Gin? Nah, ini tenang-tenang. Supaya tambah rame, tambah seru kita ngebahas ini, kita panggil teman-teman kita yang udah di sini. Ada Tasya, Chalia, dan Cynthia. Boleh bergabung. Hai guys. Hai. Hai, Gimana nih kabar kalian? Semuanya sehat-sehat kan? Alhamdulillah sehat. alhamdulillah sehat. Alhamdulillah gue sehat. Oke, pada sehat semua ya. Oh iya, gue mau ngucapin selamat datang di podcast kedua kita sama Nata. Nah, tadi kita udah sempat bahas nih tentang berita yang lagi rame banget di media sosial, gitu, di media massa. Nah, sekarang gue sama Nata dan temen-temen yang lain pengen tahu nih pembahasan lebih lengkap tentang media dan teknologi dalam komunikasi persuasif. Nah, ngomong-ngomong tentang media massa nih, menurut gue hal yang mesti banget pertama dari media massa itu sendiri nggak sih? Karena kayak banyak banget gitu loh. Iya, bener banget, Calia. Apalagi media massa cetak nih, karena sifatnya itu menarik dan lama kan. Dalam pengertian bahwa informasi yang dipublikasikan tersebut bisa disimpan tanpa harus melakukan recording ulang, sebagaimana dalam media siaran. Terus habis itu informasi itu tuh juga dengan mudah kita dapatkan gitu kalau misalkan kita tuh butuh informasi itu lagi. Ya. Nah, benar banget tuh yang udah Ara sebutin. Nah, karena hal itu yang ngebuat media massa cetak itu punya kekuatannya sendiri. Tapi kalian sadar nggak sih kalau sekarang media massa cetak itu makin kurang digemari gitu sama orang awam. Kayak contohnya koran dan majalah. Udah jarang banget nggak sih kalian lihat Benar-benar. langganan koran, majalah gitu kan. Padahal waktu kecil gue pribadi aja suka banget tuh namanya majalah Bobo. Iya, tahu. Iya benar. Kayak makin sedikit ya peminatnya. Dan menurut gue itu ini karena apa ya, media massa cetak itu kayak koran majalah itu kita tuh perlu effort gitu untuk dapetinnya. Misalnya kita harus ke tempat toko-toko buku dulu untuk dapetin majalah atau koran dan juga kita perlu mengeluarkan uang kan untuk itu. Iya benar. Nah, Betul. sekarang ini dengan adanya media elektronika kita tuh
cuma cukup searching aja di Google dan kita bisa langsung dapetin apa yang kita mau. Iya, benar. Betul. Iya, Kayak bener banget. Nah, kayak anak-anak sekarang aja itu udah jarang banget mau main-main kayak lihat majalah Bobo. Bobo. Iya. Kayak mereka lebih milih lihat TikTok ya kan, karena Iya, lebih Iya, gampang iya, didapetin. benar-benar. Selain itu, menurut gue mungkin karena sekarang ini udah banyak kampanye juga nggak sih buat go green. Jadi kayak orang-orang tuh meminimalisir pakai kertas gitu. Kayak contohnya baliho deh. Udah mulai banyak nih orang yang pakai billboard digital buat gantiin si baliho yang dicetak itu. Dan menurut gue kayak pakai billboard jadi lebih menarik gak sih? Iya. Gerak-gerak gitu. Iya, benar-benar. Gue juga pernah lihat tuh iklan Le Mineral gitu, udah berubah ke digital, dan gue sendiri ngelihatnya kalau di jalan tuh kayak lebih tertarik gitu, kayak wow, apa nih, kayak terang, terus gak cuman tulisan gitu doang, ada gerak-geraknya gitu. Bener banget ya kan. Nah, tapi selain media massa cetak, media massa elektronik juga nggak kalah berperan penting nih, khususnya pada bidang politik. Kayak partai-partai bisa naingin kampanye mereka dalam bentuk iklan, jadi cakupan orang yang lihat juga bisa lebih banyak gitu. Karena kan nggak mungkin ya kalau tim sukses partai politik harus datengin target pemilih mereka kayak secara langsung atau secara door to door gitu. Bakal makan banyak waktu banget nggak sih? Iya, benar-benar Iya, effort benar. banget ya. Iya, bener. benar. Terus habis itu ngomong-ngomong tentang iklan nih, kita kan juga bisa kan mempromosikan penjualan suatu produk atau jasa yang tujuannya untuk mempengaruhi pendapat publik. Terus kita juga bisa memenangkan dukungan publik untuk berpikir atau bertindak sesuai dengan keinginan si pemasang iklan itu. Betul. Soalnya dari yang gue tahu dan gue pahami juga, iklan itu tuh dibuat dengan tujuan yang sama, yaitu untuk memberi informasi dan membujuk para konsumen atau yang ngelihat untuk mencoba atau mengikuti apa yang ada di iklan tersebut. Bisa jadi untuk membeli, mengkonsumsi produk atau jasa yang ditampilkan. Iya, gue juga setuju tuh, media massa yang berbentuk elektronik kayak TV itu juga bisa mengambil peran penting loh. Seperti buat ngebangun citra positif bagi produsen, terus ngebentuk opini publik yang lebih positif, dan juga ngembangin kepercayaan masyarakat terhadap produk mereka sendiri. Iya, benar. Nah, ditambah lagi perusahaan yang memproduksinya bisa jadi menjalin komunikasi secara efektif dan efisien juga kan ke masyarakat yang lebih luas gitu. Terus bisa mengembangkan alih pengetahuan tentang suatu perusahaan yang memungkinkan masyarakatnya itu memiliki simpati dan empati. Nah, by the way guys, ngomongin tentang iklan nih. Kalian tahu nggak sih kalau iklan itu ternyata punya karakteristik daya tariknya tersendiri loh. Kayak misalnya kan contohnya yang pertama itu ada bermakna, di mana nunjukin manfaat yang membuat produk itu tuh jadi lebih diinginkan sama orang atau lebih menarik konsumen yang lihat gitu. Terus yang kedua, dapat dipercaya itu konsumen harus percaya bahwa produk atau jasa akan memberikan manfaat yang dijanjikan kayak yang udah dia lihat lah di iklan gitu kasarnya. Terus juga yang terakhir khas, yaitu ngejelasin kenapa produk ini lebih baik ditimbang sama merek pesaing. Kan pasti kan kita kalau jualan produk kan nggak mungkin cuma ada satu jenis kan di Iya, dunia ini. benar. Pasti ada banyak gitu. Nah, mereka tuh jadi kayak berlomba harus nunjukin ciri khas mereka masing-masing supaya orang jadi kayak, oh ini tuh merek ini ya, oh ini tuh merek ini ya gitu. Iya, benar-benar. Kayak gue pernah lihat iklan deterjen yang baru. Mereknya itu sama persis sama lagu dangdut yang sempat viral. Kayak kita tahu dangdut hits banget nggak sih di Iya, kalangan ibu. iya benar. Nah, pinternya si yang bikin iklan ini tuh pakai talent si penyanyinya langsung. Jadi orang kan langsung inget ya kayak, pengen beli deterjen ini deh. Iya, benar. Iya. Ke-trigger gitu ya. Iya, kan khas gitu. Oh iya, selain itu juga yang kayak tadi Cal yang ngomong, iklan tuh kan konsumen tuh harus percaya bahwa produk atau jasa itu memberikan manfaat yang dijanjikan kayak yang udah ada di iklannya gitu kan. Cuman kalian sering gak sih kayak kemakan iklan gitu, kayak di iklan tuh kayak manfaatnya tuh gini-gini, atau enggak di iklan tuh berkata demikian tapi pas kita berhadapan sama langsungnya gitu kayak zong, malah kayak Pas dibeli nggak sesuai ya. Iya, nggak sesuai. Iya, benar. Di prank iklan gitu ya. iya Bener-bener. Sebenarnya kadang itu juga kesalahan kita sih, karena kita nggak ngelihat detail iklannya. Kayak ntar di bawah ada tulisan kecil syarat dan ketentuan berlaku. Gitu. kayak bukan iklan yang salah, kayak ekspektasi kita tuh Ekspektasi. Bener. Bener. Iya. Berarti media massa ini punya perannya masing-masing juga ya. Terus punya karakteristik dan daya tariknya sendiri.
Iya, benar banget. Tapi nih guys, dengan adanya media massa seringkali memperlihatkan pertentangan yang cukup eksesif nih. Karena ada yang mengatakan bahwa media massa ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berbagai segi perilaku manusia. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kedua hal tersebut nggak ada hubungannya sama sekali. Oh, berarti media massa ini bisa dibilang masih menjadi perdebatan juga ya Mm-mm. perannya? Iya, benar banget, Gin. Oke. Oke deh, mungkin udah cukup ya bincang-bincang kita ngobrol-ngobrol di podcast kedua gue dan Gina. Iya. Thank you banget buat Cynthia, Celia, dan Tasya udah mau meluangkan waktunya lagi nih buat jadi bintang tamu di podcast kita ini. Sama-sama. Sama-sama. Sama, makasih udah ngundang kita. Iya, dan mohon maaf juga jika ada salah-salah kata nih, baik disengaja maupun tidak disengaja. Oke, kita akhiri podcast kita pada hari ini. Gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, thank you. Bye. Bye-bye. 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 Thank you semua.